Selamat sore, Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali pada hari ini untuk kita bersama-sama beribadah. Mari untuk mengawali ibadah kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Mari kita pujikan terlalu besar. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami, yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Oleh karena kesempatan-Mu kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat belajar, dan kami dapat mengerti setiap rahasia firman-Mu yang Kau bukakan melalui hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami satukan hati kami mau belajar dan kami mau mengerti setiap rahasia firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan itu sangat senang dengan orang-orang yang memiliki komitmen, yang bukan hanya sekedar janji, tapi yang komitmen dari hatinya. Buktinya ada seorang ahli Taurat yang berkata kepada Yesus, "Yesus, aku mau mengikut Engkau dengan sepenuh hatiku." Tapi ketika Yesus itu berkata, "Serigala memiliki liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Anak manusia di sini adalah Yesus. Ketika orang itu mendengar kata Yesus, dia mulai bingung, mulai berdiam diri. Berdiam itu artinya mau mundur atau tidak tertarik lagi. Kalau kita memiliki komitmen, maka kita harus setia sampai akhir. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian yang kedua, "Kasih itu pasti lemah lembut," dan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sekalian, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih
tiada batasnya. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu itu kudus Tuhan, kasih-Mu itu murni, kasih-Mu itu adalah anugerah bagi manusia. Namun kami tahu menurut firman-Mu Tuhan, bahwa kasih itu tidak terjadi begitu saja. Ada permulaan dari kasih itu adalah iman. Bagaimana kami bisa beriman Tuhan, apabila kami tidak pernah untuk mendengar berita tentang Kristus. Iman itu akan menjadi tumbuh dalam pendengaran kami akan firman, dan iman itu akan lebih lagi bertumbuh di dalam pengharapan. Kami mengharapkan sesuatu yang belum kami lihat, tetapi kami akan melihat itu apabila pengharapan itu disertai dengan kekudusan kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh mengasihi Engkau Tuhan, bukan dari kami sendiri, tetapi Engkau mengaruniakan kasih itu, sehingga kami mampu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Dan kami boleh berinteraksi kepada sesama kami, boleh menyatakan bagaimana penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sore ini kembali kami akan membedah firman Tuhan untuk membangkitkan iman kami, supaya kami juga bertumbuh dalam iman kami, disertai pengharapan kami, bahkan dengan tindakan-tindakan kasih kami. Dan itu yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Selamat sore dan shalom saudara. Shalom. Kita ketemu lagi di dalam ruang ibadah PA yang tentunya kita masih berkisar di dalam Matius pasal yang kelima. Namun saya dalam kesempatan ini, sebelum saya berlanjut, saya ingin merangkum, sekali lagi saya ingin merangkum secara garis besar, bahwa Matius 5 itu dimulai dari khotbah Yesus di atas bukit dengan 9 kalimat bahagia dan 1 kalimat dengan sukacita. Dan ini pendengarnya saudaraku ternyata bukan orang-orang biasa saja terutama,
tetapi yang terutama ialah para murid Yesus. Jadi kita dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tuhan sehingga ada suatu kesempatan kita boleh mengerti dan memiliki kebahagiaan itu. Bahagia. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena kalau kita ini tidak punya kebahagiaan, saudara ya, kita ini tidak bisa apa-apa, saudaraku. Kita ini mau apa sih? Sedangkan kita sendiri tidak berbahagia. Kemudian kita mau membahagiakan orang lain. Modal dari mana? Kan begitu. Jadi kapan kita bisa membahagiakan orang lain? Apabila kita berbahagia terlebih dahulu. Nah, kebahagiaan ini, saudaraku, bukan dari diri kita sendiri, bukan dari keadaan sekeliling kita sendiri, tetapi kebahagiaan itu ialah kita boleh mengenal dan memahami Tuhan. Maka di sanalah kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian orang yang berbahagia itu, dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kebahagiaannya. Oleh sebab itu di dalam Matius 5 itu setelah penyampaian kata-kata bahagia itu, maka dilanjutkan dengan garam dan terang. Jadi orang yang berbahagia karena Tuhan, kalau dia itu ada di sekitar kita ini, maka orang itu akan memberikan dampak yang baik, yang menyenangkan, yang mendatangkan damai, sejahtera. Dan dia mencegah segala kemungkaran, mencegah segala perbuatan dosa. Itu garam. Kemudian dia menjadi cahaya, menjadi pelita, menjadi terang. Maka terang itu, saudaraku, akan membuat seorang pribadi yang berbahagia itu akan jelas. Jelas bagaimana tentang kehidupan nikahnya, jelas tentang keluarganya, jelas tentang anak-anaknya. Itu akan menjadi suatu kesaksian. Dan terang itu dikatakan tidak mungkin ditutup dengan belanga atau ditutup sama, kalau orang Jawa bilang itu tumpu. Tumpu itu wadahnya beras. Jadi kalau orang di Jawa itu biasanya pakai tumpu itu buat ngisi beras. Tidak mungkin itu tempat beras itu ditutupkan di pelita, di cahaya terang. Oleh karena dia perlu terbuka, bagaimana cara dia mencari nafkah. Bagaimana pekerjaan dia, dari mana dia hidup. Nah ini semua harus jelas. Jadi kalau orang itu ada kebahagiaan dari Tuhan, maka dia akan menyaksikan itu di dalam terang dan juga dia akan memberikan sesuatu yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. Memberikan rasa menyenangkan, ada rasa damai. Dan kemudian dilanjutkan bahwa Yesus itu, dia menceritakan datang di dalam dunia. Dia tidak merombak hukum-hukum Taurat Tuhan, tetapi dia menggenapi di dalam dirinya sendiri. Dan dia mengalahkan maut itu. Sehingga hukum yang tadinya itu merupakan suatu tuntutan yang mengerikan bagi manusia. Itu sudah dikalahkan dan Tuhan Yesus mau supaya hukum-hukum itu tidak lagi merongrong kita dari luar, tetapi Tuhan mau ditulis di dalam pikiran dan hati manusia. Jadi orang Kristen itu seharusnya, saudaraku, sudah tidak takut lagi gitu loh. Wah nanti dihukum Tuhan loh, nanti kualat loh, nanti kamu berdosa.
Enggak, saudaraku, itu seperti anak-anak. Kita takut akan Tuhan, itu bukan takut kayak Tuhan itu jadi macan atau jadi algojo atau jadi polisi yang siap nembak. Bukan, saudaraku. Kita takut kepada Tuhan itu karena kita mengagungkan Dia. Oleh karena Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah bos. Jadi kita takut itu artinya kita menghormat. Tetapi takut di dalam kita mencintai Tuhan itu sebagaimana seorang anak itu takut membuat rusaknya nama keluarga. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Tuhan mengatakan pada waktu kita menerima keselamatan itu, maka kita bukan orang asing lagi, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah keluarga Allah. Jadi gen kita ini, saudaraku, sudah diubahkan, bukan menjadi manusia yang terkurung di dalam sifat keduniawian, tetapi kita menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Beda, saudaraku. Jadi kita tidak lagi terkungkung atau terkurung dengan hukum-hukum Taurat itu. Tetapi kita pun juga sudah menundukkan itu semua dan kita hidup di dalam kebenaran. Dan hukum yang kita miliki itu bukan Taurat, tetapi hukum kasih. Tuhan itu yang menjadi hukum kita. Jadi bukan dilarang ini, dilarang itu. Kita punya, saudaraku, keubahan itu menjadi manusia yang lahir baru. Penting loh, saudaraku, manusia lahir baru itu. Nikodemus itu waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia itu menganggap Yesus itu setara dengan dia. Karena dia tidak mengenal. Dia datang dan dia menyapa Yesus, guru. Kenapa? Karena Nikodemus itu juga seorang guru. Dia menganggap Yesus itu satu level dengan dia, guru. Tapi Nikodemus mengakui bahwa engkau ini datang dari Allah. Apa argumentasinya? Nikodemus mengatakan, kalau engkau bukan datang dari Allah, engkau tidak bisa bikin mujizat. Tapi karena engkau bikin mujizat, maka aku percaya bahwa engkau ini datang dari Allah. Kita bisa belajar. Jadi kita datang kepada Tuhan itu memang ada motivasi kayak gitu. Kita introspeksi loh dalam diri kita ini sendiri. Kita itu ke gereja itu untuk apa sih? Apakah kita itu mau datang kepada Yesus itu ya kalau ada mujizat, kalau kita kekurangan uang Tuhan tolong, kalau kita kesulitan ini Tuhan juga tolong apa? Itu sih ada benarnya. Tetapi sesungguhnya kalau kita datang kepada Tuhan dan kita punya motivasi kayak gitu, Tuhan itu pun tahu. Seperti bagaimana Nikodemus itu ngomong, motivasinya dia datang itu apa? Tetapi Tuhan tidak gubris itu. Tuhan Yesus bilang, engkau harus lahir baru. Kaget itu Nikodemus. Lahir baru yang bagaimana? Tuhan bilang, bukankah kamu ini seorang pemimpin, seorang guru? Bagaimana kamu tidak bisa tahu tentang kelahiran baru? Nah, Nikodemus itu mengatakan, bagaimana orang sudah tua, sudah besar gini, kembali kepada rahim ibunya dan dilahirkan lagi. Lah, itu dia kebodohan. Jadi kita ini, saudaraku, tidak dilahirkan secara fisik, tetapi kita dilahirkan baru secara roh kita. Sehingga kita mempunyai suatu yang beda dengan dunia ini. Wujudnya sama manusia, tetapi beda di dalam kehidupan kita. Nah, yang betul ialah Yesus mengatakan, kalau engkau ini hanya datang
untuk perkara-perkara yang rendah semacam itu, maka engkau tidak pernah melihat kerajaan surga. Melihat kerajaan surga, tidak pernah. Tetapi jikalau engkau lahir baru, maka engkau akan masuk di dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita itu tidak pernah lahir baru, saudara, kita tidak pernah kenal Yesus itu sebenarnya kita ikut dia itu untuk apa. Dan kemudian ada keubahan-keubahan di dalam hati dan pikiran kita. Maka sesungguhnya jangankan masuk surga, lihat aja tidak pernah. Tapi kalau kita sudah mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan, dan kita dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus, mendapat suatu anugerah kasih karunia, dan kita bertobat secara benar, dan di dalam Yohanes mengatakan, orang yang menerima dia akan diterima, dihisap menjadi anak-anak Allah. Nah, tapi kalau sudah jadi anak-anak Allah, saudaraku, ada konsekuensinya. Konsekuensinya anak itu ya harus diajari. Kan kita baru nyanyi, ajarilah kami ini, kasih-Mu ya Tuhan. Abot, saudaraku, abot. Enak nyanyinya, tapi nanti di dalam pengalamannya kita akan menghadapi hal-hal yang berat. Sehingga kalau kita tidak mendalami betul, maka kita tidak bisa terima hal itu. Nah, untuk itu saya kira sampai di situ saja, tapi saya akan membawa kita untuk melanjutkan ya Matius 5 ayat yang ke-38 ini, saudara ya. Matius 5 ayat yang ke-38. Di sana dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Abot apa enteng? Wah, abot. Ya. Tapi kita mesti belajar. Nah, kalau kita belajar ini ya, belajar sama siapa? Ya kepada Yesus. Lewat apa? Ya lewat ketekunan kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada cara lain, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku. Karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Kasih lemah lembut. Lah kapan kita mau lemah lembut kalau kita tidak mau belajar? Watos, keras, tidak bisa akomodatif, tidak bisa adaptif kepada sesuatu yang lain. Tidak bisa. Sehingga kita akan dituntut pada akhirnya kita memiliki kasih Allah itu yang kita terima dari Yesus lewat keubahan kehidupan kita menjadi manusia-manusia rohani. Dan kita sekarang dihadapkan dengan suatu kenyataan. Firman Tuhan mengatakan, firman Allah, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Apa yang kita pikirkan pada waktu kita mendengar firman ini? Wah, itu cocok itu. Setuju. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apakah Tuhan itu mau keadaan semacam kayak gini? Kita ini mesti punya perasaan yang ekstra, saudara. Ada kehalusan di dalam naluri kita. Kalau Tuhan mengeluarkan firman kayak gini, apakah ya Tuhan itu kepingin sih yang kayak gitu itu? Apakah Tuhan itu mengajarkan kita itu untuk menjadi seorang itu pendendam? Membalas dendam? Tidak, saudaraku. Tetapi sebetulnya firman Tuhan atau hukum ini untuk memberikan suatu rambu-rambu, saudaraku, supaya kita ini tahu ada sanksi dari keadilan Tuhan itu. Oleh sebab itu, saudaraku, rambu-rambu ini diadakan oleh Tuhan itu untuk membatasi supaya manusia itu tidak jatuh di dalam dosa yang kebablas. Contohnya ini, Kain itu, saudaraku, membunuh adiknya Habel. Lah kalau Tuhan itu darah ganti darah, nyawa ganti nyawa, itu si Habel itu kan mesti dimatiin itu. Si Kain itu. Tapi kenapa oleh Tuhan diberikan suatu sanksi, tetapi sanksi itu sudah sangat berat. Sehingga Kain mengatakan, hukumanku itu jauh lebih berat dari dosaku. Klenger, saudaraku. Dia sudah terima itu. Dan dia mengaku. Dan dia mengatakan, aduh, hukuman yang diberikan kepadaku itu jauh lebih berat dari dosaku. Itulah sifatnya manusia. Tidak mau terima. Dan dia mengatakan, sekarang aku di dalam keadaan yang terlunta-lunta. Dan siapapun yang ketemu aku, maka aku akan dibunuh. Dalam keadaan ketakutan kan. Tetapi Allah mengatakan, oh tidak, kamu tidak akan ada yang bunuh. Oleh sebab itu aku memberi tanda kepadamu. Nah, kalau soal tanda ini jangan tanya, saudara. Saya sendiri tidak ngerti tanda apa. Tetapi yang jelas Tuhan itu memberikan tanda dalam bentuk perlindungan dan Kain tidak akan dibunuh orang. Malah Allah mengatakan kalau orang berani membunuh Kain, maka orang itu dihukum 7 kali lipat. Jadi ternyata saudaraku, Tuhan itu dalam hatinya itu penuh welas asih. Tetapi kalau dia itu mengeluarkan hukum yang begitu keras, itu supaya manusia itu tahu, ngerti loh, oh ada sanksinya. Nah ini yang seringkali tidak kita pahami, saudaraku. Sekarang saudaraku, ini baru tentang Kain. Bagaimana manusia itu ternyata kebablas, lebih dosa lagi dari Kain. Ini yang berbuat ini adalah cucunya Kain. Kain itu sudah berdosa kayak gitu, sudah mengalami hukuman, tetapi kasih Tuhan melindungi. Cucunya itu yang namanya Lameh itu. Lameh itu, saudaraku, dia berkelahi dengan sesamanya, dia itu cuma dipukul, benjut, tetapi dia membalas, membunuh musuhnya itu, lawannya itu. Bahkan dia pulang dengan bangga, dia mengatakan kepada istrinya, istrinya itu 2, namanya yang satu namanya Ada, yang satu namanya Sila. Dia berkata kepada istrinya, dengarkan Ada dan Sila. Aku
telah membunuh seorang pemuda oleh karena dia memukul aku. Dan dia dengan bangga mengatakan, kalau Kain itu dibalaskan 7 kali, Lameh 70 kali. Bayangkan saudaraku, dari segi-segi semacam inilah kita bisa belajar bagaimana sikap tabiat manusia itu kalau dia itu tidak diberi rambu-rambu. Tetapi rambu-rambu yang begitu kuat pun, itu pun juga dilanggar, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi malah menghasilkan dosa yang lebih besar. Dan ini tidak ada jalan lain, saudaraku, selain Allah itu sendiri harus mengambil alih dan bertindak untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia, yang tidak pernah selesai oleh manusia itu sendiri. Tetapi seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa hukum itu, Taurat itu, bukan lagi mengurung kita, tetapi hukum itu adalah Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempunyai hukum kasih. Sehingga hukum kasih itu dituangkan di dalam Matius 5 ini mengatakan, ayat yang ke-39, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu membalas atau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Bagaimana ini saudara? Apa mau kita dikaplengi? Tapi saudara ingat loh ya, yang permulaan tadi, orang itu akan menjadi berubah. Orang yang tadinya itu lemah mentalnya, orang itu yang tadinya tidak punya apa-apa, yang hatinya keras, tidak bisa memberikan pengampunan, oleh karena orang itu miskin. Miskin, terutama miskin di dalam kebahagiaan. Orang yang tidak bahagia itu kan bawaannya kan ngamuk aja kan gitu. Pastilah, saya lihat itu ya di televisi itu, kalau ada orang yang sudah mulai marah-marah itu, saya telusuri orang ini siapa ya gitu. Terus kemudian riwayat hidupnya, orang ini tidak bahagia hidupnya. Makanya marah terus kerjanya. Nah, kalau orang itu miskin, ya tidak bisa saudaraku. Diajari suruh tenang, suruh memberi pengampunan, suruh memaafkan. Tetapi jangan salah ngerti, kalau ayat ini mengatakan menampar pipi kanan berikan juga pada pipi kirimu, coba saudara bayangkan, orang macam apa kayak gini. Ada orang ditampar kanan, dia masih menter. Orang apa ini? Orang yang kuat, saudaraku. Orang yang kuat. Kalau mungkin saudara-saudara ada yang di sini, Mike Tyson itu gelarnya apa, Pak? Leher beton ya. Leher beton. Oleh karena memang dia itu kekuatannya itu pada lehernya. Sehingga kalau dia itu dihantam sama musuhnya, dia itu cuma goyang sedikit. Tapi pukulan dia itu kalau kena musuhnya langsung ambil. Nah, oleh karena itu dia selalu menang di dalam pertandingan. Karena apa? Musuhnya ngantem, dia itu cuma meger. Iki apa sih? Iki diantem itu harus berubuh. Kepeden. Sehingga suatu saat, kalau Mike Tyson itu berani untuk jual beli pukulan, dia membuka kesempatan musuhnya itu mukul, dia sama-sama mukul, musuhnya itu rubuh. Jadi itu yang menjadi bayangan kita seharusnya. Jadi kalau orang itu punya kebahagiaan, saudaraku,
maka sebetulnya orang itu menjadi orang yang kuat. Moral, mental, pikiran, perasaannya kuat. Dan pipi itu berbicara secara alegoris adalah perasaan kita. Jadi orang yang bisa menguasai perasaannya itu adalah orang yang kuat. Namun kita mesti ingat, saudara, kalau ini saya katakan alegoris, memang sesungguhnya maunya begitu, alegoris. Tetapi jangan lupa bahwa sekalipun itu sifatnya alegoris, tetapi itu bisa terjadi secara fisik di dalam kehidupan kita. Lah ini yang berat, saudaraku. Ya, mungkin kalau kita tidak diperlakukan orang gitu, secara fisik gitu tidak ditempeleng gitu ya mungkin perasaan masih bisa mampu. Nah, tapi tidak ditempeling temenan ya. Ini kan jadi masalah. Nah, mari kita lihat kenyataannya, saudara ya. Lihat kenyataannya. Kita baca di dalam Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 19 dan seterusnya. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Tapi Yesus menjawab, "Mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah kepada mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Itu jawab Yesus. Ayat 22. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau perkataanku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi kalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Apa yang saudara pikirkan dengan jawaban Yesus? Tidak terima loh, saudara. Iya kan? Dia kan ngomong betul, ditampar. Dia marah, dia protes. Apa salahku? Kalau aku tidak salah, kenapa kamu tampar? Ini kan suatu protes. Ayat ini tidak mengatakan pada waktu Yesus ditampar, kemudian dia berpaling memberikan pipi yang satunya. Enggak loh, saudara. Jadi jelas bahwa Matius 5 itu merupakan suatu alegoris yang bercerita tentang perasaan kita, orang yang mempunyai kekayaan, kebahagiaan dari Tuhan, maka orang ini akan mempunyai kesanggupan untuk menerima beban yang menghantam perasaannya itu sampai 2 kali ganda. Inilah kekuatan yang kita terima dari Tuhan. Kemudian ada contoh lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 3. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus." Nah, bukan hanya Yesus, tetapi Paulus. Bukan hanya Paulus, mungkin juga kita. Jadi dalam hal ini, saudaraku, kita harus punya hikmat.
Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, hendaklah engkau tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, kita pun juga harus mempunyai hikmat untuk kita bisa mengelakkan atau melepaskan hal-hal yang semacam ini. Oleh karena hal ini sebetulnya baik Tuhan Yesus sendiri tidak menghendaki. Rasul Paulus pun tidak menghendaki. Pada waktu dia tampar, ayat yang ketiga mengatakan, membalas itu. Ini Paulus, saudaraku, emosi ini pada waktu ditampar. Emosi. Makanya firman Tuhan mengatakan, langsung balas. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau. Loh, saudaraku, Paulus ini bukan ditampar kemudian nyok di mana, enggak, marah dia. Oleh sebab itu kita juga jangan menelan mentah-mentah begitu saja, sehingga kita jadi orang Kristen dikaploki orang, ya jangan. Tetapi kita mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah kekayaan dari Tuhan, kebahagiaan Tuhan yang diberikan kepada kita, itu menjadi sumber kekuatan kita untuk menerima hantaman yang melukai perasaan seorang yang beriman kepada Kristus. Ayat ini, saudara, memberikan argumen kepada kita. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Nah, ini. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus bisa mempunyai kecerdikan, menahan diri. Yang mungkin kita bisa ambil suatu contoh, saudara ya, suatu contoh. Bagaimana seorang raja yang sangat besar, yang terkenal, Raja Israel, yaitu Raja Daud, yang dia begitu berkemenangan. Namun sebelum dia menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh mertuanya, oleh Saul, sehingga dia lari ke dalam pengejaran itu. Nah, ada sebuah cerita tentang Daud ini. Bagaimana dia seorang yang besar, dia punya mental yang bagus, tetapi suatu saat, saudaraku, dia bisa begitu merendahkan dirinya. Demi apa? Oleh karena kecerdikannya. Supaya dia tidak mengalami bahaya-bahaya yang seharusnya itu bisa dihindari, saudaraku. Jadi orang Kristen itu bukan awur-awuran, saudaraku. Seperti ya kita belajar dari COVID itu lah. Ada pandemi COVID, berani buka gereja. Pokoknya nanti Tuhan tolong. Enggak, saudaraku. Banyak yang kena. Nah, di sini kita bisa belajar dengan hikmat. Kalau kita tahu itu bahaya, kalau kita tahu itu tidak ada faedahnya, ya kita tidak usah ikut-ikutan ke sana. Ada contoh ini, saudara ya. 1 Samuel 21, ayat yang ke-10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah dia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Achis, raja kota Gad. Dia lari, tadinya ke Nob, tapi dia ketahuan, dia lari ke Nob. Kemudian dia pindah ke Gad. Ke Gad ini masuk di daerahnya Raja Achis, orang Palestina kalau tidak salah ini, Raja Achis ini, di kota Gad. Kemudian ayat yang ke-11 mengatakan, pegawai-pegawai Raja Achis
berkata kepada tuannya, bukankah orang ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang orang ini, orang-orang memuja dia, menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari, dan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Waduh, pada waktu Daud dengar ini, takutnya setengah mati dia, saudaraku. Ya ini gambarannya manusia. Jadi kita jangan sok nekat. Daud aja bisa tahu takut kok. Ya. Dia pahlawan. Tapi begitu dia menghadapi sesuatu yang sangat tidak menguntungkan, maka dia berlaku cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dia praktekkan pada waktu itu. Dia tidak lagi membawa harga dirinya. Dia tidak lagi membawa atribut-atribut yang dikatakan oleh orang-orang dari Raja Akis ini. Bukankah ini Daud? Bukankah ini yang mengalahkan berlaksa-laksa, melebihi Saul yang cuma beribu-ribu? Bukankah ini orangnya? Ayat 12, Daud memperhatikan itu. Bentar, tahu-tahu hilang. Daud memperhatikan itu, saudaraku. Daud memperhatikan perkataan itu. Dan apa yang terjadi? Ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti seorang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat apa? Pura-pura gila dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara bayangkan, seorang raja loh ini, ya, seorang pahlawan yang ternama. Wah, saya pikir Raja Daud ini, dia itu di samping raja, memang dia itu seorang seniman musik dan teater, seorang pemain watak. Begitu dia kejepit, dia langsung pura-pura gendeng. Ngiler, ya. Membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya dan gores-gores pintu, ndelosor-ndelosor gitu. Tidak bisa saya bayangkan. Seorang yang begitu besar, tetapi pada waktu dia menghadapi sesuatu yang membahayakan, dia sudah berubah sikap dan dia bisa membawa dirinya untuk dia lepas dari sesuatu yang membahayakan itu. Ayat 14, lalu berkatalah Ahis kepada pegawai-pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu orang gila? Bagaimana kamu bisa bilang ini Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa? Oh, ini gendeng. Bagaimana mungkin? Jadi Raja Akis ini memandang Daud itu seperti orang gila. Mengapa kamu menangkap dia dan membawa kepadaku? Kok lalar gawe gitu katanya Raja Akis ini. Ayat 15 mengatakan, apa kurangkah orang gila di tempat ini sehingga kamu membawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan kegilaannya kepadaku? Patutkah orang yang sedemikian masuk ke rumahku? Dan kemudian malah Daud itu diusir. Selamatlah dia. Nah, di sini kita belajar, saudaraku, bahwa bisa saja kita itu mengalami sesuatu yang tidak seharusnya itu terjadi pada kita. Ya, kita sebagai orang Kristen, saudaraku, mental kita siap, tetapi kita tidak harus wajib untuk mengalami hal-hal yang konyol semacam itu. Ya. Kita lihat di dalam Amsal, supaya kita mengerti betul. Amsal 22 ayat yang ketiga mengatakan apa?
Kalau seorang itu bijak, melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Bersembunyilah ia. Ya. Tetapi orang yang tidak punya pengalaman atau orang yang bodoh, berjalan terus, lalu terkena celaka. Jadi firman Tuhan itu kita perlu belajar, saudaraku. Apa yang dimaksud itu? Karena kita harus menyelami firman Tuhan itu secara komprehensif. Tidak bisa satu ini kemudian kita harus begini. Tidak boleh begitu. Kita harus lihat dulu maksudnya ini apa. Maksudnya itu ialah Tuhan itu membuat rambu-rambu. Supaya manusia itu sadar bahwa ada hukum loh. Biar sesederhana, seprimitif apapun saudaraku, di dalam suatu kelompok harus ada undang-undang, harus ada hukum. Dan hukum itu harus dikeluarkan oleh orang yang berwenang, yang disepakati oleh masyarakat. Dan hukum itu harus disosialisasikan. Hukum itu harus dilaksanakan, harus ada disertai sanksi. Lah kalau hukum tidak ada sanksinya, hukum apa itu? Tidak ada artinya. Jadi hukum itu ada sanksinya. Entah nanti hukum itu ternyata hukum itu salah, itu sudah risiko. Dan hukum yang sudah dikeluarkan itu tidak boleh dicabut begitu saja. Harus diuji dulu. Manfaat dan mudaratnya itu harus diuji. Tidak gampang, saudara. Dan kalau ada sanksinya, itu harus ada penegak hukumnya. Ada undang-undang, ada sanksi, tapi tidak ada polisi. Tidak ada penegaknya. Mau jadi apa? Hukum itu, saudaraku, tidak boleh menguntungkan untuk satu pihak. Hukum itu harus menguntungkan secara bersama-sama. Di dalam hal ini, mungkin Allah diuntungkan, iya. Oleh karena memang dia yang menguasai. Dia harus punya kehormatan. Manusianya diuntungkan, oh iya, karena ada janji Tuhan. Ada reward, ada hadiah, ada penghargaan. Di samping itu pun juga ada punishment, ada hukuman. Contoh, saudara, seperti orang naik sepeda motor harus pakai helm. Ada orang yang tidak mengerti hukum, dia mengatakan, oh apa pakai helm? Lo nanti jatuh kena aspal. Lo aspal lagi lo gembuk ke kondasku. Jadi kan orang kan tidak ngerti unggah-ungguh. Gitu. Jadi dia merasa bahwa dia kepalanya lebih kuat dari aspal. Tapi sebetulnya undang-undang ini melindungi siapapun, saudara. Jadi untuk orang yang naik kendaraan sepeda motor itu dia pakai helm, itu dia terlindung supaya selamat. Lah kalau sampai dia tidak pakai helm, dia jatuh, mati, yang susah apa? Istrinya, anaknya, atau suaminya, atau orang tuanya, dan lain. Itu akan membawa dampak yang sangat tidak bagus. Ada orang yang mengatakan, wah aku tiba mati dewe, ndas-ndasku dewe, apa-apa. Loh, duduk soal ndasmu, ndase sapa. Tapi saya kira kowe mati, sing repot iku tanggamu. Kan gitu. Jadi untuk mengamankan itu. Nah kalau misalnya enggak tanggoku wis pokoke apik-apik. Lho iya apik. Tapi nek awakmu mati iki, sing salah iku polisine.
Sing salah iku DPU-ne. Sing dandani embong mungkin. Itu bisa kena. Lah kalau semua ndak pakai helm, kemudian di satu daerah, suatu kota banyak yang mati karena jatuh. Wah, gubernurnya itu bisa dituntut itu, ya apa Nur? Pegawai apa rakyatmu kok mati tiba kabeh. Ya apa ini? Jadi bukan hanya satu orang, tetapi seluruhnya. Tapi misalnya gubernurnya ndablek, dibiarkan saja. Sampai peristiwa itu bukan nasional, internasional, maka negara di luar itu bilang, Indonesia ini apa sih? Kan begitu. Nah, jadi hukum ini saudara, perlu untuk ditegakkan, perlu untuk dikawal. Tetapi, seperti apa yang kita dengar tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu ada pengawalan-pengawalan itu semacam pengawalan yang memberatkan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diperkaya oleh Tuhan, yang diberikan kebahagiaan, yang diberikan kemampuan, kekuatan untuk kita menerima segala sesuatu yang tidak menyenangkan, yang melukai perasaan kita. Maka kita menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat menghadapi dunia ini. Itu maksudnya. Kita baca lagi Amsal yang ke-27 ayat yang ke-12. Ini pengulangan dari Amsal 22 ayat yang ketiga tadi. Dikatakan, kalau orang itu bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Sampai 2 kali di dalam Amsal ini diingatkan, saudara. Oleh sebab itu kita di dalam kehidupan ini kita harus berjalan secara hati-hati, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita kembali ke Matius 5. Ayat yang ke-40 sekarang. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ini merupakan suatu alegoris bahwa baju dan jubah itu adalah perilaku dan kesiapan kita di dalam melayani. Jadi seorang yang punya kaya dengan kebahagiaan, dia itu punya kemampuan untuk melayani, saudara. Dia itu punya kemampuan untuk tampil bagus. Oleh karena dia bukan orang yang miskin, tetapi orang yang diperkaya oleh Tuhan. Secara letterlek di sini adalah baju dan jubah. Tetapi secara rohani adalah orang yang diberi kemampuan untuk mau melayani Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa tampil dengan baik. Itu semua dari Tuhan. Tapi kalau ada orang yang minta, nah bagi orang yang kaya dengan kebahagiaan, dia akan dengan senang hati untuk melayani. Jadi ingat saudara, kapan kita bisa melayani dengan baik? Ada kebahagiaan dulu di dalam kehidupan kita. Lah kalau kita sendiri ini tidak punya kebahagiaan, kita itu mau melayani cara apa? Kan tidak mungkin. Saudara. Jadi kalau kita ini punya, baru kita bisa beri. Itu secara rohani. Tapi kalau secara letterlek sekarang, kalau misalnya saya keluar pakai baju, kemudian baju saya diminta, timbang aku digepui ya tak kayak nol. Oh, diminta ya sudah ambil aja. Lu kok gitu? Lah apa nggak aku duwe akeh? Orang itu bisa diperkaya oleh Tuhan. Jadi bukan suatu hal yang susah, bukan sesuatu hal yang sulit. Kalau orang itu berada di dalam kebahagiaan Tuhan, maka secara lahir batin
dia diperkaya oleh Tuhan untuk dia bisa memberikan segala sesuatu itu kepada orang lain yang membutuhkan. Ini yang Tuhan mau. Ya. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini berbicara tentang apa? Secara rohani, saudaraku, orang yang diberkati Tuhan, orang yang diberi kebahagiaan oleh Tuhan, dia punya stamina rohani yang bagus. Stamina rohani. Tidak gampang ceklek, kata orang Jawa. Sampai pelayanan yang bagaimanapun, dia akan sanggup untuk menjalankan itu. Oleh karena apa? Oleh karena dia kaya. Kaya dengan kebahagiaan. Maka stamina rohaninya ini menjadi stamina yang kuat. Kalau dia diminta untuk pelayanan, maka dia selalu siap. Untuk berjalan 1 mil, enteng, aku bisa jalan 2 mil. Kalau secara fisik bagaimana? Ya, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan. Tetapi itu tidak semuanya begitu. Nah kalau pendeta ini loro jantung, ya gak iso 2 mil. 100 meter aja dodok. Ya. Tetapi ini lebih banyak berbicara tentang stamina rohani kita di dalam kita melayani Tuhan. Kalau kita dituntut 1 mil kita berjalan, maka sesungguhnya di dalam roh kita berjalan sanggup berlipat kali ganda. 2 mil kita bisa tembus. Jadi ini saudaraku yang kita miliki. Ayat 42 mengatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini dalam praktek pergaulan kita sehari-hari juga kita mesti hati-hati. Jangan sampai kalau kita itu belum mampu atau memangnya kita tidak mampu, jangan main pinjem-pinjeman. Apalagi di dalam kalangan anak-anak Tuhan. Ya. Karena saya sudah banyak pengalaman hal ini. Itu baik tapi kalau orang minjem, ya kita lihat, kamu ini pinjem, ini untuk apa? Oh saya ini dalam keadaan sakit, gak usah minjem, tak kayak ya. Itu yang benar. Saya ini kekurangan, anak saya mau sekolah dan lain sebagainya, tak wenehi, wis gak usah nyilih. Kalau tidak bisa ngasih sepenuhnya, ya ditolong, dibantu gitu loh saudaraku. Bantuan itu kalau separuh itu kan sudah bagus. Saudara. Jadi kita menghindari masalah-masalah yang tidak perlu timbul. Tapi kalau misalnya, kamu itu utang itu untuk apa sih? Waduh, aku apa kulaan barangnya loh Pak, laris-laris loh dino ini. Tapi barangnya gak ono tapi duitku lagi kecantol. Ya apa iki saiki? Oh kon utang gawe dagang. Beda saudara. Kalau itu ya silakan, enggak apa-apa. Karena di dalam dagang itu memang begitu hukumnya. Kalau seorang pedagang dia enggak punya utang, itu kira-kira pedagang itu kurang pinter. Saudara. Kalau seorang pedagang yang pinter, dia mesti punya hutang. Karena dia tidak mau muterkan uangnya sendiri, uangnya bank itu diputer sama dia. Ini dalam bisnis ya saudara, ya begitu. Itu terkecuali. Sehingga kalau ada orang yang meminta kepadamu,
Minta ini artinya dia tidak bisa kembalikan. Nah, itu tergantung keikhlasan kita, keperluan kita, dan edukasi kita kepada orang itu. Jadi pada waktu kita memberi, kita harus melihat dan ada unsur-unsur edukasi dari orang yang kita tolong. Di sini orang yang semacam itu ialah secara lahir dan batin orang itu dipenuhi oleh kebahagiaan Tuhan. Orang itu secara nyata dia terpelihara dan diperkaya oleh Tuhan. Ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jadi kalau kita tidak boleh menolak, tapi kita harus memberikan pertolongan. Tetapi ini ada sifat-sifat edukasi yang harus menyertai segala perbuatan kita. Sampai di sini dulu saudaraku, di dalam Matius 5 ini, oleh karena kelanjutan dari Matius 5 ini, ayat 43 dan seterusnya, adalah perjalanan rohani kita di dalam mempraktekkan kasih kepada sesama untuk sampai kepada kesempurnaan. Itu kesempatan di depan akan dijelaskan tentang perkembangan iman ini. Untuk kali ini kita cukupkan sampai sekian dari ayat 38 sampai 42. Dan kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa pertama-tama kita ini dipenuhkan dengan kebahagiaan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, dan dipersiapkan untuk hidup di dalam rumah tangga yang baik, dipersiapkan untuk tidak menjadi orang yang bubar rumah tangganya atau selingkuh atau lain sebagainya, dan juga Tuhan mau untuk kita ini bisa berlanjut. Ya. Ini Matius 5 ini sangat luar biasa, ya. Dan kita mempunyai suatu kekuatan dari Tuhan untuk menguasai hati pikiran kita. Kalau mata kita melihat dan kemudian hati kita menginginkan, maka Tuhan mengatakan itu adalah suatu perselingkuhan, perzinahan. Ya. Dan Tuhan mengatakan lebih baik engkau cungkil matamu. Loh, apa ya gitu? Kan enggak, ya. Tapi kalau orang ngotot, wayate bilang gini, kok cungkil motoe, ya cungkilen dhewe. Tapi seharusnya bukan begitu. Ini adalah alegoris supaya kita tahu. Kalau tanganmu yang salah, potong aja. Loh, mosok tangannya diketoki kabeh. Sikile buntung kabeh, kan enggak. Tetapi Tuhan mau. Itu artinya bahwa mata kita, tangan kita, kaki kita itu diperintah oleh Tuhan dari dalam. Hukum kita adalah Allah itu sendiri. Hukum positif dunia silahkan. Pasti kita tidak mau melanggar. Oleh karena hukum positif dari negara itu pasti sejalan dengan hukum Allah yang ada di dalam kita. Tapi kita tidak perlu dikungkung dengan itu. Tapi kita dengan kesadaran. Ya, inilah yang bisa kita renungi bersama, dan kita akan menyanyikan sebuah pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari
tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tuh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Refresh. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saudara, masalah pengampunan ini termasuk tadi di dalam Matius 5 ini, bahwa kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti kita punya kekayaan yang luar biasa untuk mengampuni orang. Kenapa kok begitu? Dasarnya apa kita ini dituntut untuk mengampuni orang? Dasarnya ialah karena kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Tidak ada lain, saudaraku. Dari manusia ini sendiri mengampuni orang tidak bisa. Orang itu lebih senang gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi kalau kita itu bisa mengampuni orang, itu hukum dari mana itu? Dari kebahagiaan Allah yang ada di dalam kita. Coba, ya mungkin saudara bisa pikir ya. Kalau kita ini diampuni itu kan istilahnya itu ditebus. Dosa kita ditebus. Orang yang namanya nebus itu kan mesti bayar. Kalau memang ada yang bayar, yang nompo duitnya itu siapa? Masa setan? Masa setan itu nompo duit? Nompo bayaran, lho, tak tuku, tak tebus, ini PN, kok sih enak ya? Kapan setan itu punya hak untuk kita? Ada. Iblis itu tidak punya hak untuk kepada manusia loh. Tetapi kalau diistilahkan kita itu ditebus, nah duit tebusan itu siapa pasti nampani? Pernahkah kita mikir kayak gitu? Tuhan itu memberikan penebusan itu diberikan kepada kita, ada di tangan kita. Sebagaimana orang yang punya utang sama raja, tidak bisa membayar, anak istrinya suruh jual untuk itu tidak cukup, maka Allah membebaskan. Artinya, tak kekno apa, pen. Kita ini nerima loh saudaraku. Lah kalau kita sudah nerima pengampunan dari Tuhan, makanya Tuhan mengatakan ampuni orang lain. Bisa-bisa bondo kita ini banyak saudaraku. Kita itu sudah diampuni oleh Tuhan, itu artinya nyoh. Pakai. Nah kalau kita medit, kita tidak mau ngampuni orang, untuk apa ini semua? Maka Tuhan mengatakan, wis percuma lah, kamu enggak bakat kaya, wis baliklah duit, hukum aja. Nah itu resikonya. Ya. Yuk kita nyanyi lagi. Sejauh timur. Sejauh timur dari
dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak ku pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan, terima kasih buat segala pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan Engkau menganugerahkan segala sesuatu yang firman-Mu mengatakan, jikalau Engkau telah menyerahkan Yesus, anak-Mu yang tunggal kepada manusia, maka tiada yang lain yang melebihinya yang sudah diberikan kepada kami. Tuhan, Engkau telah memberikan pengajaran tentang kebahagiaan itu, supaya kami diperkaya dengan segala kekayaan rohani, berupa kebahagiaan yang penuh atas hidup kami. Bahkan Engkau melengkapi dalam satu niat yang baik. Engkau memberikan kami kecukupan secara jasmania untuk juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Tetapi terutama ialah kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi saksi dari terang, memberi dampak yang indah di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi Ibu Lianju yang berulang tahun. Tuhan, Engkau berikan kebahagiaan kepada ibu ini, kekuatan, kesehatan, semangat yang baik, kerohanian yang semakin dewasa untuk senantiasa melayani, mengikuti jejak langkah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan beliau juga boleh menjadi contoh, suri teladan bagi sidang jemaat di tempat ini. Oleh karena kerajinan dan ketekunannya untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita kerajaan surga yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dengan segala berkat-berkat ini dan juga dilengkapi dengan berkat-berkat jasmania untuk hidup layak di bumi ini
dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati.